warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sampurasun. Sehat Pak Mehmet? Alhamdulillah. Baik, di tahun baru ya, di awal 2022, saat ini saya berbincang dengan salah satu tokoh Jawa Barat, Pak Mehmet Hamdan. Beliau pemerhati pembangunan dan pengamat kebudayaan ya Pak? Pengamat kebudayaan dan pembangunan. Pengamat kebudayaan dan pembangunan. Nah, jadi di akhir tahun ini nih, di akhir tahun 2021 kemarin, kan saya biasa baca WA grup tuh, bla 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 bla, baca, ternyata ada tulisan nih, teman-teman Pak Mehmet Hamdan membuat tulisan yang kalau kata saya masuk di Pak ke hati gitu Pak. Ya. Nah, di sini saya pengen bahas nih, kebetulan yang membuat tulisannya itu gini ya, tulisan untuk surat terbuka ya. Surat terbuka untuk, di sini tulisnya Bung Jokowi, Presiden ke-7 kita ya Pak. Ya. Nah, jadi Pak Mehmet Hamdan nih, saya pengen bahas nih tulisan. Tapi kan di sini di atasnya itu tolong digaris bawahi ya, ini baru praduga ya Pak. Praduga. Nah, di sini itu ada beberapa ya, saya garis bawahi dari tulisan yang pertama ya Pak. Ya. Dari 1, 2, 3, 4 aja ya. Nah, Bung tidak menyediakan 2 juta lapangan kerja. Ya. Kemudian Bung tidak berhasil menghentikan import bahan kebutuhan pokok. Keseharian. Ketiga, harga BBM, gas LPG, tarif tol semuanya dinaikkan. 4, biaya pendidikan di samping terus meningkat, sistem pendidikan telah dirubah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Nah, itu beberapa ya Pak. Mungkin di sini maksud tujuannya apa gitu Pak? Menurut ini apakah unek-unek ataukah pandangan Bapak yang beberapa waktu ini mengamati keadaan Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi? Nah, sekarang mungkin bisa kita bahas Pak. Ya. Langsung aja Pak. Ya. Siap. Jadi saya dalam kapasitas sebagai seorang pengamat ya, kebudayaan dan pembangunan. Betul. Pengamat kebudayaan dan pembangunan, sekali lagi. Kebudayaan saya peroleh experience saya dari background aktivitas organisasi saya, baik sebagai dalam intra universiter ataupun ekstra universiter. Pada waktu saya sebagai mahasiswa angkatan 65 ya, saya angkatan 66 sampai dengan tahun 70-an lah ya. 66 berarti ibu saya baru 3 tahun Pak. Dan kapasitas saya untuk berani menjadi pengamat bidang pembangunan karena latar belakang pendidikan saya. Saya alhamdulillah saya berkesempatan mendapatkan pendidikan master saya di American University di Washington DC, tepatnya di School of International Service, dan major saya adalah Development Management. Itu tahun berapa Pak? 87 sampai 89 saya di Amerika. Alhamdulillah saya mendapatkan predikat master saya. Ya. Tuh. Yang kedua, sebagai pengamat, kalau ditanya saat ini, iya saya sebutkan praduga ya dalam tulisan saya, karena saya belum relevan memberikan sebuah judgement, sebuah penilaian, karena periode Bung Jokowi itu belum selesai, baru 75% berjalan dari 10 tahun tercakup dalam 2 periode masa jabatan. Belum selesai loh. Ya, besok bisa berubah atau lusa bisa berubah. Tapi sampai saat ini dari perjalanan yang saya amati selama 7 tahun lebih, atau kurang lebih 75% daripada masa jabatan tersebut, saya mendapatkan beberapa catatan. Misalnya saja pada saat kampanye untuk masa jabatan pertama tahun 2014 ya, di Bandung juga saya memperhatikan, diantaranya beliau menyampaikan atau saya menyebutnya Bung karena usia ya, lebih muda.
saya lebih tua. Iya, Ya. yang lebih Bedanya dia dengan saya, dia belum pernah jadi tua, saya pernah muda. Pak Jokowi menjelang senja. Ya, jadi saya anggap adik aja, temen ya. Jadi saya panggil Bung aja. Kebetulan dia presiden gitu. Kalau bukan presiden mungkin tidak menarik. Saya nggak kenal dengan dia. Tidak ada alasan untuk menyukai ataupun tidak menyukai dia kan. Ya. Karena saya nggak kenal kok. Cuma saya hanya tahu dia sekarang saat ini adalah presiden kita. Nah itu kira saya bersama banyak atau seluruh bangsa Indonesia mencintai negeri ini gitu. Nah dari yang saya amati selama 7,5 tahun berjalan ini, beliau pernah menyampaikan atau ya Bung Jokowi ini pernah menyampaikan janji-janji dalam kampanyenya, yaitu akan menyediakan lapangan kerja sebanyak 2 juta, ya. Kemudian akan menghentikan impor kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Kemudian tidak menaikkan tarif-tarif jalan tol termasuk pajak, ya. Kemudian dia ini hanya alternatifnya hanya beberapa aja ya. Yang keempatnya itu bidang pendidikan, ya, bidang pendidikan. Nah, terutama dalam sistem kalau pendidikan. Jadi Pak Jokowi sampai hari ini sepertinya kalau menurut catatan saya itu sepertinya memang belum dapat memenuhi 2 juta lapangan kerja itu. Yang terjadi hanya lulusan sarjana malah jadi pengemudi Gojek atau Grab. Ya, kasihan mereka dengan biaya yang cukup besar selama kuliah 4-5 tahun ya. Tahunnya hanya jadi supir Gojek. Ya. Nah, yang kedua misalnya tarif tol. Tahun 2022 ini sudah jelas tarif tol dimulai dengan beberapa ruas jalan itu sudah mulai naik. Demikian juga harga BBM. Ya, meskipun belum seluruhnya. Gas bahan bakar untuk kompor rumah tangga keseharian masyarakat naik. Dan itu pun biasa kan kalau misalkan BBM naik nih, pasti berdampak ke hal-hal yang lain, 9 bahan pokok. Justru itu keterkaitan dengan yang ketiga, yaitu kenaikan harga bahan pokok keseharian rumah tangga, ya. Kalau Anda misalnya Bung Restu ya, berkesempatan pergi ke kompleks perumahan RSS yang padat, itu duit 2.000 perak aja jadi persoalan pasti ya. Kenaikan dari harga bawang, harga gula merah, harga cabai merah, bisa jadi obrolan mama. Bisa jadi obrolan mama yang tidak pernah berhenti. Betul. Dari mulai saat subuh menjelang tidur sampai menjelang tidur itu tidak pernah berhenti. Betul. Dan keluhannya itu bercampur caci maki ya, yang saya tidak usah sampaikan di sini. Iya, betul Pak. Ya, saya mengalami soal. Nah itu ya. Nah ini juga sangat berkaitan mengapa saya garis bawahi soal pendidikan, karena misalnya saja pendidikan agama saat ini tidak lagi dilegitimasi, katakanlah kalau menurut hemat saya gitu, di dalam pendidikan umum. Betul. Ya. Betul. Tapi sepertinya mau dipisahkan gitu. Kalau secara bahasa keren dalam bahasa akademis ya, sepertinya tindakan pemerintah sekarang menjurus kepada sekuler. Ya. Nah, jadi ini nampaknya tidak lagi konsisten dengan cita-cita para pendiri negara ini yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan rincian teknis di dalam batang tubuhnya saja sudah banyak berubah, ya. Ya, dalam pembukaan sudah jelas bahwa negara ini berkeinginan untuk satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dua, menyelenggarakan kemakmuran rakyat, dan yang ketiga ikut menyelenggarakan perdamaian dunia. Betul, Pak. Ya, nah itu. Jadi
luar biasa sebenarnya, ya, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sementara Undang-Undang Dasar 45-nya itu sudah melalui pasal 6 kalau nggak salah ya. Oh, 20. Harus dicek Ya. lagi sih. Tolong dicek aja. Nanti saya coba kita cek sama-sama ya. Ya, itu apa namanya sudah berubah Betul. dari titik azimut awalnya, ya. Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi mercusuar untuk semua tindakan warga negara, apalagi pemerintah. Betul. Karena pemerintah hanya bisa bertindak itu berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, ya. Tidak bisa siapapun, misalnya dulu Soeharto, Soekarno, Habibie, Gus Dur dalam kapasitasnya sebagai presiden kemudian dipisahkan. Oh, itu mah tindakan pribadi. Padahal dia pidato di dalam upacara kenegaraan misalnya. Nggak bisa. Berarti untuk saat ini, untuk kebijakan yang diterapkan pemerintahan Pak Jokowi itu apakah udah sejalan dengan Pancasila atau agak melenceng, Pak? Menurut saya tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Misalnya saja dulu disebutkan harus WNI asli Untuk jadi untuk pemimpin. menjadi presiden. Iya. Resmi kok itu, ya. Sekarang kan tidak harus lagi WNI asli. Warga negara. Warga negara keturunan boleh-boleh aja. Mau keturunan Pakistan, mau keturunan Arab, mau keturunan Cina, ya, tidak ada masalah. Boleh-boleh aja menurut aturan yang sekarang, Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang, ya. Nah, jadi hal itu nampaknya pada saat ini terasa akan mengganggu, ya. Apalagi ketika Bung Jokowi, ya, itu dalam pengamatan saya loh, dia telah melakukan pembiaran dalam hal tindakan-tindakan teknis yang dilakukan oleh aparatnya. Apakah itu menteri, apakah dirjen, apakah pimpinan daerah tingkat provinsi, apakah pimpinan daerah tingkat kabupaten, bahkan sampai kecamatan, ya. Ada contoh nggak? Nah, contohnya kebijakan dari awalnya sangat ideal, Ya. menurut saya, yaitu dari langkah-langkah mengundang investasi, ya, penanaman modal, ya. Pihak asing boleh mendirikan pabrik di sini, hanya di dalam perjanjian yang berikutnya. Di dalam pelaksanaan ini ternyata kalau tidak terlalu salah, ya, di dalam perjanjian penanaman modal itu bahwa penanam modal boleh membawa tenaga ahli dari negerinya. Itu yang menimbulkan polemik. Itu yang akhirnya menimbulkan polemik, dan saat ini terus terang aja buat saya pribadi itu menimbulkan kekhawatiran. Karena apa? Ya, kebijakan itu sudah berlangsung kalau nggak salah 3 tahun, ya. Secara intensif. Iya. Secara intensif 3 tahun. Iya. Bahwa penanam modal dari Cina, Iya. itu banyak membawa tenaga kerja Cinanya, Iya. untuk melaksanakan di pabriknya, Untuk bekerja di sana. ya. Bayangkan kalau Bung Jokowi itu menjanjikan 2 juta lapangan kerja, di dalam penanaman modal, rasio antara besaran modal yang ditanamkan dengan kelahiran kesempatan kerja itu adalah 1 miliar itu 1 orang tenaga kerja. Jadi 1 triliun akan menghasilkan 1.000 lapangan kerja.
Jadi kalau 2 juta tinggal hitung aja 2.000 triliun ya. Iya. 2.000 triliun. Nah seharusnya dengan sekian ribu triliun itu 2 juta lapangan kerja itu sudah terpenuhi seharusnya. Tapi mengapa ada keluhan dari masyarakat? Kok saya nggak bisa kerja? Bahkan sekelas tenaga pengamannya pun dari sana ya, Pak. Katanya demikian. Demikian ya. Ya, katanya terutama beredar berita di sosmed ya. Itu. Jadi, nah ini kan enggak fair menurut saya. Ya. Di tengah pandemi kita di samping akhirnya orang memberikan judgement ya. Bukan saya. Tapi masyarakat memberikan judgement sebuah kebohongan bahwa Pak Bung Jokowi melenceng dari janjinya menyediakan kesempatan kerja. Nah itu. Nah, yang lebih concern saya yang lebih ya, kekhawatiran saya yang lebih, kalau dalam 3 tahun katanya sudah mencapai 20 juta. Ya. Dan dalam waktu yang relatif cepat ya, tenaga kerja asing yang dari Cina yang dibawa oleh para investor Cina itu sudah bisa mendapatkan KTP. Betul. Jadi ini sinkron dengan tulisan yang Pak Mehmet tulis juga bahwa pegawai dari negeri Cina yang sudah memiliki KTP sudah mencapai lebih dari 20. Iya, dan kalau mereka sudah datang ke sini untuk dipekerjakan artinya bukan anak kecil. Dan kalau sudah punya KTP artinya mereka bisa kalau kebetulan sampai kepada periode pemilihan, apakah pilkada, pilgub, pilpres, mereka punya hak pilih. Itu ngeri juga. Nah, mengapa demikian? Ya karena kalau dalam 3 tahun berjalan ini sudah 20 juta, maka sampai 2023 mungkin double, bahkan mungkin triple. Katakanlah double, menjadi 40 juta. Nah, pada sisi lain, ya, dari sisi pembangunan, keagamaan, kita bisa soroti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita dari masyarakat yang bergabung di dalam organisasi yang berlandaskan keagamaan, ya. PBNU melalui ketuanya Bung Said Akil Siroj ya, itu yang sepertinya nampak, kalau menurut saya nampak ya, itu didukung oleh Menteri Agama untuk membangun Islam Nusantara. Nah itu tanggapannya gimana? Nah, tanggapan yang saya kaget di dalam satu expose medsos disebutkan bahwa Ketua PBNU itu membawakan suara masyarakat NU sebanyak 60 juta. Ya. Jadi kalau dengan TKA Cina yang secara cepat ber-KTP dan pada tahun 2003 katakanlah kita prediksi akan berjumlah 40 juta ditambah NU Islam Nusantara ya, yang katanya mencapai jumlah anggotanya sebesar 60 juta. Nah, maka secara politik boleh dikatakan kalau kebetulan sampai kepada momen pemilihan tadi, maka akan terjadi jumlah pemilih sebesar 100 juta ya, yang dibiarkan oleh Bung Jokowi selaku presiden. Karena kalau sebagai presiden Bung Jokowi kan bisa menegur Menteri Agama, Bung Menteri jangan begitu dong tindakannya, jangan kau dukung itu, ya. Kenapa? Karena saya melihat ketika dia dilantik dalam membacakan sumpah jabatan baik sebagai gubernur DKI maupun sebagai presiden, dia mengaku dirinya sebagai beragama Islam, sebagai muslim. Nah ini artinya kalau Bung Jokowi memegang
akidah sebagai muslim, seharusnya ya, menurut hemat saya, dia harus melakukan sebuah tindakan, tidak membiarkan, harus dicegah, akan ditolak. ya. TKA Cina harus dihentikan. Nah, baik, untuk tadi dilanjut untuk pembiaran ya, kelihatannya pembiaran dari tindakan yang diambil oleh Pak Menteri Agama Pak Yakut dan Pak Jokowi terkesan membiarkan ya, menurut Pak Mentan Melakukan pembiaran. Nah, bisa dilanjut lagi Pak. Nah ini kan ini yang saya katakan pembiaran, bukan hanya itu kan dia melakukan pembiaran. Dia melakukan Bung Jokowi itu melakukan pembiaran, import bahan pokok tetap berjalan, ya, kenaikan tarif pajak dan tol dia pembiarkan. Karena dengan melakukan pembiaran, ya memang dia tidak melakukan tindakan sendiri, tapi tanggung jawab tidak bisa dialihkan. Tanggung jawab itu tidak kemudian otomatis hanya menjadi tanggung jawab menteri yang bersangkutan saja, baik di dalam bidang ekonomi maupun di dalam agama ataupun pendidikan. Tanggung jawab itu tetap tanggung jawab presiden, tidak bisa dialihkan. Nah sehingga ya kalau menurut hemat saya, kalau ini benar, ya tidak heran kalau rakyat ikut marah gitu. Betul Pak. Nah, terus untuk ini Pak, kita coba loncat sebentar, kan di sini tadi tulisan yang tadi itu pinjaman nih Pak. Kan ada pinjaman untuk pembangunan seperti itu Pak, yang ditulis. Nah ini utang pemerintah yang poin 6 ya, utang pemerintah dan BUMN kepada luar negeri sudah lebih dari 12.000 triliun. Nah yang ketujuhnya, Bung berbohong bahwa Bung memiliki uang praduga ya itu bukan. Ya, saya tidak mengatakan dia berbohong. Kita garis bawahi di sini ini masih praduga ya, bahwa Bung memegang dalam kurung memiliki ya uang sebesar 11.000 rupiah di kantong. Dulu itu ada videonya sebenarnya Pak Jokowi kan di kantong. Sambil tangan masuk kantong kan. Nah, ini tanggapannya gimana mengenai tulisannya ini Pak sifatnya? Oh ya. Saya ingin mengklarifikasi catatan dan penghitungan saya. Tentang utang luar negeri ini, ada satu utang pemerintah yang langsung masuk ke APBN, ada juga yang dilakukan oleh BUMN. Tapi kan kalau BUMN-nya kemudian dinyatakan pilot atau dijual, nah siapa yang bertanggung jawab? Apa sih Mehmet nih? Atau saya atau rakyat? Modar dong gue. 12.000 triliun, jangan 12.000 triliun. Saya aja pribadi nyari 2 juta sekarang kewalahan Pak. Nah jadi kalau secara formal, ya secara portofolio, utang BUMN itu sebenarnya adalah juga merupakan utang pemerintah. Nah kalau diakumulasikan sampai dengan 6 bulan lalu, utang pemerintah masih dihitung sekitar 6.000 triliun. Hari ini, kemarin saya mendapatkan catatan dari beberapa obrolan dengan beberapa tokoh yang kompeten, utang pemerintah itu sudah 7.000 triliun. Ya. Nah, kalau itu diakumulasikan utang pemerintah dan BUMN yang juga akan menjadi atau sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, jumlahnya kan 13.000 triliun. Ya. Saya ingat Bung Jokowi itu adik saya, ya. Dari sisi usia itu beliau adik saya. Ketika memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengatakan bahwa saya punya 11.000 di kantong. Nah, tapi saat itu yang disampaikan Bung Jokowi itu situasi pemerintahan saat itu sedang juga simultan pada saat itu sedang berlangsung ekspos tentang tax amnesty dari Kementerian Keuangan.
Nah saya khawatir gitu, Bung Jokowi berpikiran atau berilusi punya 11.000 triliun itu adalah perhitungan dari apabila terjadi tax amnesty tercapai target ya. Itu akan ada pemerintah memegang uang 11.000 triliun dan bisa menyelesaikan utang. Dan ternyata kemungkinan tidak. Ternyata tax amnesty itu kan sekarang sunyi senyap, tidak dibahas lagi, artinya gagal. Dan nyaris tidak dibahas ya, di media. Cenderung gagal gitu, ya. Artinya cenderung gagal atau tidak berhasil. Nggak usah dikatakan belum berhasil. Kalau menurut saya bicara persoalan seperti ini, kita pun meskipun kita orang Indonesia, seharusnya kita bisa berpikir hitam putih. Bang bilang aja tidak berhasil, fair aja gitu. Betul Pak. Ya. Jangan kita selalu berbicara abu-abu. Iya. Kapan-kapan apalagi pejabat harus berani bicara pasti gitu. Hitam putih. Hitam atau putih. Nah itu. Nah bayangkan kalau saya mengatakan di tulisan pertama kalau Bung Jokowi 1 Januari masih hidup, maka Bung Jokowi akan dengan segera melakukan tugas sebagai presiden juga untuk melaksanakan APBN 2022. Artinya beliau harus juga mencadangkan pikiran. Bagaimana menyelesaikan utang yang sudah menjadi 13.000 triliun ini, di mana sudah beredar kok melalui medsos memang bahwa untuk bayar bunga hutang saja itu ada yang mengatakan pemerintah harus membayar bunga utang itu, ada yang mengatakan 300 triliun, ada yang menyebutkan 405 triliun, ada yang menyebutkan 370 sekian triliun. Tapi yang perlu di bottom line, di garis bawahi adalah bunga utang sebesar apapun itu hanya bisa terpenuhi melalui pinjaman baru. Ya, itu yang dan itu kan menambah beban. Jadi kasihannya gini, katakanlah Pak Jokowi kan beres nih 2024. Pemerintahan selanjutnya kan berat menanggung hutang pas periode Pak Jokowi. Sana nggak? Saya pikir hanya orang gila yang menyebutkan itu akan segampang itu gitu. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadi beban seorang presiden berserta jajaran pemerintahannya. Meskipun disebutkan kabinet kerja untuk Indonesia saat ini, ya, bagaimana kalau benar sampai dengan akhir 2021 utang sudah mencapai 13.000 dalam konteks tanggung jawab ya, itu harus bisa diselesaikan dalam periode Bung Jokowi yang masih akan menjadi presiden. Hanya dalam waktu 2,5 tahun lagi. Persoalan 7,5 tahun harus diselesaikan dalam 2,5 tahun. Apa betul? Ya. Bisa selesai dengan konsep yang selama ini dijalankan. Atau Bung Jokowi harus segera melakukan tindakan hijrah, kalau istilah saya. Tindakan hijrah apa? Hijrah dari kebijakan lama menjadi kebijakan yang baru sama sekali, yang tidak mustahil, berbeda, bahkan bertentangan dengan kebijakan lama. Contohnya kebijakan yang seperti apa Pak yang dikatakan hijrah itu? Ya misalnya segera merubah kebijakan di dalam anggaran ya. Anggaran dalam anggaran 2022 itu 2022 ini misalnya tarif tol diturunkan lagi. Ya, misalnya pajak tidak jadi naik.
Iya. Ya, TKA dihentikan, Betul. ganti untuk memberi kesempatan kepada Pribumi. orang Indonesia asli terutama yang dengan keluarganya sudah memberikan pengorbanan demikian besar, ya, membayar biaya pendidikan yang demikian mahal, ternyata hanya menjadi supir ojek aja, Iya Pak. ya, pengemudi ojek atau pengemudi Grab, ya, padahal mereka mempunyai keterampilan, ya. Ada yang dari politeknik, ada yang dari perguruan tinggi teknik, ya, yang jelas kalau dari teknik itu mereka mempunyai keterampilan. Betul Pak. Dan kalau tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, ya mereka tidak akan menjadi experience experience Profesional. ya, profesional. Betul. Itu ngeri juga ya Pak. Buat saya mengerikan. Sangat ngeri. Nah, ini harus difahami oleh Bung Jokowi gitu. Iya. Ya kalau dia yakin bahwa 2,5 tahun akan bisa tercapai penyelesaiannya, ya itu hak dia. Betul. Tapi secara logika manajerial, ya, logika manajemen nonsense. Pak Jokowi itu terus terang aja, kan, kesimpulan saya nih, prakesimpulan saya, Bung Jokowi itu ketika 2014-2019 dia benar-benar tampil sebagai politisi sukses, ya. Tapi tanpa berkebudayaan. Itu yang tadi saya mau bahas Pak. Ya. Beberapa lagi, apalagi itu statement yang itu ya Pak. Yang mana? Coba kita baca lagi ya. Politisi sukses tanpa keberhasilan, manajer cerdas tanpa memperoleh kenyataan, dan pemimpin cakap tanpa kebudayaan. Nah itu. Jadi Jokowi itu ketika tampil sejak 2014, dia memenangkan pemilu 2 kali loh. Betul. Dengan lawan yang sama. Kalau saya dalam bahasa bergaul saya dengan kawan-kawan, ya, saya nggak percaya kalau yang namanya Jokowi dinilai tolol, goblok dan sebagainya. Saya melihat dia smart kok. Dia mempunyai kecerdasan. Nggak mungkin dia tidak cerdas, ya. Nggak mungkin dia memenangkan pemilihan itu kalau dia tidak cerdas, kalau dia goblok dan dungu, ya. Betul Pak. Kalau saya begitu mikirnya sederhana aja. Betul Pak. Ya, kalau dia tidak punya metode manajemen untuk memenangkan. Ya. Yang kedua, setelah dia memperoleh pernyataan memenangkan pemilihan itu, kemudian dia masuk kepada proses formal kenegaraan, ya. Dia diberikan SK penetapan, kemudian dilantik, sekaligus dia disumpah, ya. Nah, dia disumpah saja itu sebagai dengan dasar pengakuan dia, ya, yang diucapkan secara lisan terdengar oleh semua rakyat, bukan hanya semua rakyat, semua manusia di dunia, karena televisi luar negeri juga menyiarkan itu bahwa dia beragama Islam. Nah, yang menjadi bottom line saya, penggaris bawah dari saya, setelah dia dilantik itu, ya, saya melihat betapa dia itu cerdas, tapi dia tidak menemukan kenyataan. Apa contohnya? Ya contohnya yang tadi itu. 2 juta tidak ada. Kalau kami tidak melihat, apa Jokowi melihat, ya. Ya kalau supir ojek itu adalah sebagai lapangan kerja, kalau menurut undang-undang ketenagakerjaan dan dikaitkan dengan undang-undang penanaman modal itu, ya. Itu bukan lapangan kerja yang benar. Masa iya menjadi pengemudi ojek bekerjanya dari jam
6 pagi sampai jam 11 malam. Ada yang jam 5 subuh juga. Ada yang jam 5 subuh. Sampai jam 5 subuh. Kalau lapangan kerja kan itu ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Betul. Kerja dalam 1 minggu tidak boleh lebih dari 42 jam. Lebih daripada itu harus dibayar lembur. Betul Pak. Dan sebagainya. Ya. Nah, jadi dia cerdas dalam hal manajemen. Yeah. Tapi dia tidak pernah menemukan kenyataan. Tugas seorang presiden, gubernur, wali kota, atau peran, itu di samping manajer dia juga pemimpin. Nah, di dalam mekanisme kepemimpinannya saya melihat dia pemimpin yang cakap, ya, tapi tidak berbudaya. Tapi kan setiap ada event dia selalu menggunakan baju-baju budaya masing-masing, baju adat biasa Pak. Itu mencerminkan dia tidak berbudaya juga nggak? Saya ingin kasih ilustrasi begini aja. Kalau baju gamis itu itu baju agama, baju budaya. Kalau yang saya lihat sekarang baju agama mungkin Pak. Oh bukan. Itu baju budaya orang Arab. Ketentuan agama hanya menutup aurat. Betul. Oh betul. Ya. Betul Pak. Itu adalah budaya orang Arab. Jadi silahkan aja tampil sebagai budaya, kita apresiasi. Artinya beliau mempunyai sikap apresiatif terhadap kebudayaan daerah. Betul, pada acara-acara resmi kenegaraan dia pernah menggunakan baju adat Dayak, baju adat apa gitu ya, Sulawesi, Sumatera, ya, Jawa, Sunda gitu. Tapi itu kan kemasan. Kalau sikap bukan kemasan loh. Sikap itu adalah ya sikap, karakter, ya, sikap mental. Nah, apa contohnya? Dia sebagai pemimpin yang berhasil tadi saya katakan, tapi tidak berkebudayaan. Contohnya, ya, mengapa sih pendidikan kebudayaan, agama, akhlak, moral tidak ada lagi di dalam pendidikan resmi. Dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Betul Pak. Nggak ada lagi kan? Bahkan agama dihilangkan. Ya. Itu yang mudah-mudahan ada perbaikan itu Pak. Ya, jadi saya berani mengatakan ini karena Jokowi belum pernah berumur 74 tahun. Saya pernah berumur 50 tahun. Ya, betul. Baik. Nah, ini yang kita terakhir sebelum saya ada pertanyaan nih. Ini kan ada sanksi ajab nih Pak. Sanksinya hanya satu. Ajab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan semua kezaliman dan kemungkaran itu. Apabila di sini yang di atasnya itu ada pembiaran nih Pak. Nah, itu statement itu gimana sih Pak sampai memikirkan hal harus ada ajab? Kembali ke yang tadi. Melakukan pembiaran itu tidak melakukan tindakan teknis sendiri. Ya. Katakanlah Bung Jokowi sebagai presiden melakukan pembiaran. Kasus terbunuhnya 6 laskar FPI di kilometer 50 di jalan tol Jakarta menuju Cikampek. Ya. Katanya itu sudah diproses penyidikan di polisi, tapi tidak berlanjut kan sekarang. Tersangkanya tidak pernah diproses lebih lanjut. Atau impor bahan baku masih berjalan ternyata. Bawang, gula, gila lo import itu, ya, karena hitungannya juta kilogram, hitungannya bahkan juta ton. Jadi kalau 1 juta ton, itu 1 triliun kilo. Iya, benar. Kalau ada profit, ada keuntungan 1 rupiah aja per kilo, keuntungannya aja sudah 1 triliun gitu. Bayangkan kalau keuntungannya itu 10 perak. Iya benar Pak, itu yang miris. Miris kan? Nah, padahal masyarakat di bawah
ya, ibu-ibu rumah tangga, silahkan lihat di komplek-komplek perumahan RS, RSS. Ya. Gas naik 3.000 aja, waduh ngocehnya mereka. Polemik. Harga bawang naik berapa? Ya, yang saya paham Bung Jokowi tidak punya warung menjual gas itu. Tapi dalam kapasitas jabatan dia bertanggung jawab untuk kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, menyelenggarakan kemakmuran. Dirinci melalui antara lain dalam skala besar dalam pasal 33. Di antaranya ya, bumi, tanah, air dikelola, dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lakukanlah perintah, tingkatkan produksi bawang, tingkatkan produksi cabai, ya, tingkatkan lingkungan hidup, ya, tingkatkan penggunaan air, pemeliharaan. Boleh aja penggunaan air tanah itu akan meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk. Tapi kondisi lingkungannya dipelihara dong. Perintahkan kepada gubernur, ya. Peraturan lama belum hilang bahwa sepertiga wilayah itu harus terdiri dari ruang terbuka hijau, termasuk Jawa Barat. Harus ruang terbuka hijau. Tidak boleh ada alih fungsi lahan yang berlebihan. Rasio itu harus tetap dipegang. Nah, dan kalau saya kira, kalau bicara tanggung jawab, ketika tahun 2014 tanggal sekian Bung Jokowi itu menerima surat penetapan sebagai presiden, maka sejak saat itu semua tanggung jawab kinerja presiden sebelumnya diambil alih oleh tanggung jawab presiden yang baru itu. Jadi tidak bisa dikatakan, oh itu mah presiden lalu, itu mah gubernur lalu, itu mah wali kota baru. Ini prestasi kepemimpinan yang tidak berkebudayaan. Ya, untuk itu saya ikut sependapat, Pak. Saya mau sependapat dengan tidak, saya nggak peduli. Toh kajian saya sebenarnya belum selesai karena masa jabatan Bung Jokowi belum selesai, masih ada 2 tahun setengah. Kalau terhadap kinerja SBY, Soeharto, Soekarno, Habibie, Gus Dur, Megawati, mungkin saya bisa melakukan sebuah judgement. Ya. Berarti kita saya berani memberikan sebuah judgement. Tapi kalau Jokowi sekarang, saya belum waktunya memberikannya, belum selesai. Ya. Tapi kalau ternyata 2 tahun setengah nanti berjalan mulus, Bung Jokowi melakukan tugas peran dan tanggung jawab sebagai presiden, dan pada katakanlah bulan Januari ini Bung Jokowi hijrah, sesuai keinginan Bapak tadi. Hijrah dari sikap politik dia, ya. Sikap kelakuan, sikap perilaku keseharian dia, sikap pemegang kebijaksanaan, ya, menjadi yang betul-betul menginginkan tampil sebagai manajer yang sesuai dengan fakta kenyataan, sebagai pemimpin yang berbudaya, ya, sebagai politisi yang sukses dan cemerlang. Siapa tahu? Amin. Siapa tahu? Katanya, kata ulama kan, kiai-kiai yang banyak kita dengarlah di dalam setiap kesempatan. Bahkan ketika seseorang pada saat menghembuskan nafasnya terakhir, dia sempat mengucapkan La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah dia masuk surga. Baik, Pak Ahmed, hampir 1 jam, nggak kerasa, Pak. Luar biasa. Jadi kalau kesimpulan saya paling
Saya nunggu tulisan Bapak di akhir periode Pak Jokowi nanti paling Pak. Ya itu Kita kasih 2023. Iya nanti kita lihat nih. Mudah-mudahan Sebagai sesuai. sesama muslim, Hmm. sebagai sesama muslim tentunya saya senang siapapun kawan-kawan saya yang sesama muslim, kita bisa bersama-sama masuk surga. Amin, amin, amin. Siap. Gitu. Terakhir nih Pak. Ya. Ini kan Pak Met, kalau saya sebut kan sesepuh di Jawa Barat ya. Sudah menjelang usia senja ya Pak. Udah 74 ya Pak. 75. 75. Menjelang 75. 75. Saya kelahiran 47. 47 tuh. Udah. Sekarang kan orang tua sekarang nih, contoh kayak almarhum kakek, almarhum mama saya, itu udah nggak memikirin Pak masalah negara kayak itu, udah cukup bisa makan, tidur tenang, menikmati masa pensiun lah katakannya. Nah ini Pak Mehmet energinya masih besar nih Pak untuk mikirin negara sambil nulis, kan bolak-balik sekarang Bandung, Purwakarta, Jakarta, apalagi sekarang kondisi kan mata lagi sakit. Apa sih Pak motivasinya? Apakah sampai sekarang untuk negara itu masih menggebu-gebu Pak? Di antaranya secara akidah dari kiai, Ya. secara sosial dari tokoh masyarakat. Ya, harapan dan doa saya, Allahumma ya Allah, berikanlah pada sisa jatah umur saya ini kemanfaatan bagi orang lain dan lingkungan. Saya kira itu, ya. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah niat dan itikat. Mudah-mudahan keberadaan saya dimanapun bermanfaat untuk orang lain, itu pertama. Ya. Yang kedua, saya termasuk angkatan 66 Ya. yang ikut berdemo pada tahun 1966 pada bulan Januari sampai dengan Maret di Jakarta sebagai mahasiswa Unpad. Saya ikut demo, ikut tidur di kampus Fakultas Kedokteran UI di Salemba, dan setiap hari berdemo terhadap ketidakadilan dan ketidaksejahteraan masyarakat waktu itu yang dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat, artinya 3 tuntutan rakyat terhadap pemerintah saat itu, bukan. Nah, jadi suasana saya sampai saat ini alhamdulillah, saya juga sering mendapatkan pertanyaan sama dari kawan-kawan yang kalau ketemu, Bang, akan geus kolot kieu masih kena pipilweun. Saya jawab, aing teh angkatan genep-genep euy ngilu demo aing teh di awal di tahun genep-genep teh. Nah, jadi hasrat menyuarakan aspirasi masih ada, nggak hilang ya Pak? Bukan hasrat, Apa jadinya? semangat ya nah, Pak. kepada kawan-kawan yang lain, kalau saya masih bersemangat, masa yang usianya lebih muda tidak bersemangat? Itu yang saya malu Pak. Itu yang akan terjadi kemanfaatan diri saya di dalam lingkungan kehidupan. Siap. Mudah-mudahan yaitu diberikan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya orang Islam. Amin. Ya. Makanya saya katakan selalu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau itu untuk Pak Mehmet, terima kasih Pak. Ya. Jadi untuk para penonton, mudah-mudahan ini sampai juga ke Pak Jokowi surat terbukanya. Dan di sini kita garis bawahi ini Mas praduga dan analisa Pak Mehmet Hamdan selaku tokoh Jawa Barat lah yang saat ini Kajian sementara ya. kajian sementara betul yang dipaparkan, dan semoga diterima baik dan tidak dilaporkan ya Pak, soalnya ini kan masih praduga ya kan. Biasanya kalau ada statement, kalau ada yang salah itu kekurangan dan kelemahan saya. Ya. Tapi kalau itu ada benarnya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Waktunya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi ilmu-ilmunya terima kasih. Sehat selalu, sampai ketemu di lain waktu ya Pak. Tetap jaga kondisi. Ya, terima kasih. Dan tolong janganlah, lihatlah Jokowi dari sisi baik. Pasti. Dia itu cerdas, dia itu smart, ya. Konsepnya sebenarnya mungkin bagus, penetrasinya mungkin Ya. sepakat paru-paru. Baik, kalau itu terima kasih Pak Mehmet Hamdan. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.